Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru-Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Baiklah, di video ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Avatar The Last Airbender live action untuk episode keempat, melanjutkan konflik yang terjadi di Omasu di mana Katara berhasil menghentikan rencana Freedom Fighters, Zuko berhasil melarikan diri dari Omasu, kemudian Aang dan Iroh ditangkap oleh para penjaga. Tentunya kita akan kembali membahas alur cerita, detail, easter egg, dan beberapa perbedaan dengan versi animasinya. So, tanpa berlama-lama lagi, saya Admin Aru, dan mari kita mulai pembahasannya. Episode keempat dimulai dengan menampilkan nasib Aang dan Iroh setelah ditangkap oleh para penjaga. Ini merupakan kali kedua mereka berbincang di ruangan sel. Bedanya sekarang, Iroh juga menjadi tawanan. Aang semakin tidak menyukai Zuko karena mengira Zuko sudah meninggalkan Iroh dan bahkan membiarkan rekannya tertangkap. Padahal yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang dibayangkan oleh Aang. Scene berpindah menampilkan Sokka sedang bertanya kepada Sai apakah benar dirinya bersekongkol dengan negara api. Sai mengaku jika dia terpaksa melakukan itu karena diancam akan dibunuh dan kota Omasu akan diserang jika tidak menuruti negara api. Sai mengaku jika yang diberikannya hanyalah rancangan sederhana yang tak berguna di peperangan. Namun menurut Sokka, apapun bisa menjadi senjata jika berada di tangan negara api. Ini adalah referensi yang sama dengan episode Kuil Udara Utara di mana The Mechanist terpaksa menuruti permintaan negara api untuk merancang sebuah balon udara. Tidak lama setelah itu, Katara tiba di sana dan mengatakan jika Aang telah ditangkap. Scene kemudian menampilkan rombongan tentara kerajaan bumi yang rupanya sudah diincar oleh Zuko. Dilanjutkan dengan menampilkan judul episode keempat yakni Into the Dark dengan masih karakter Hanzi Tanah di belakangnya. Selanjutnya kita diperlihatkan flashback singkat tepatnya 100 tahun lalu di Omasu memperlihatkan Aang bersama Gyatso yang sedang berkunjung ke sana dan bertemu sahabatnya yakni Bumi. Terungkap jika peluit bison yang digunakan Aang untuk memanggil apa di suku air selatan ternyata buatan Bumi hasil dari latihannya. Perbedaan Bumi kecil dengan versi animasi hanya terlihat dari segi desain karakter. Dan untuk tertawa ngoroknya Bumi, rupanya masih dipertahankan di versi live action ini. Flashback terhenti ketika Iroh mulai berbicara kepada Aang tentang dunia yang mulai berubah ke sisi kegelapan akibat dari perang 100 tahun. Aang nyeletuk dan berkata ini adalah perang yang dimulai negara api dan tentunya bisa diakhiri oleh negara api sendiri. Iroh merespon dan berkata jika adiknya Raja Api Ozai melihat dunia dalam hitam putih, menang atau kalah, karenanya negara api tidak akan semudah itu mengakhiri peperangan. Aang menyimpulkan ternyata alasan Zuko selalu mengejarnya karena ingin memenangkan perang untuk Ozai. Namun hal ini ditepis oleh Iroh dengan mengatakan jika tujuan Zuko yang sesungguhnya adalah kembali ke kehidupan lamanya. Iroh kemudian dibawa oleh para penjaga untuk dipindahkan ke Parit, yakni kamp kerja paksa kerajaan tanah untuk tawanan perang, sementara Aang dibawa untuk menghadap Raja Omasu. Kemudian Sai mencoba menjelaskan kepada Katara dan Sokka jika penjara Omasu mustahil untuk bisa diakses karena lokasinya yang berada di dalam gunung yang dikelilingi dengan batu pejal. Satu-satunya akses keluar masuk hanyalah lewat istana dan Sai tidak bisa membantu setelah percobaan pembunuhan Raja Omasu. Theo kemudian berkata jika Katara dan Sokka bisa menggunakan terowongan rahasia, yakni sebuah terowongan dibuat oleh pendiri kota Omasu untuk bertemu secara rahasia yang dianggap sebagai dongeng belaka. Berdasarkan Sai, terowongan tersebut tidak kokoh dan siapapun yang masuk tidak akan berhasil keluar. So, episode 4 ini rupanya mengadaptasi dari episode The Cave of Two Lovers yang ada di season 2 versi animasi. Ketika sedang bersiap untuk pergi ke terowongan yang dimaksud, Sai menerima surat dari mata-mata negara api. Sai masih bersikukuh untuk terus menuruti permintaan mereka agar Omasu tidak diserang. Namun Theo dengan tegas berkata kepada ayahnya itu untuk melawan mereka karena sang avatar telah kembali. Aang dibawa ke aula istana dan bertemu dengan Raja Omasu yakni Bumi. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, Bumi di versi live action berbeda dengan versi animasi terutama dari pakaian yang dikenakannya. Bumi di versi live action terlihat seperti seorang sultan. Bumi juga menunjukkan sikap eksentriknya di sini di mana dia minta dibuatkan minuman dari rebusan akar teratai, kulit pinus, dan melati kering. Aang mulai mengenali Bumi setelah mendengar ketawa ngoroknya. Berbeda dengan versi animasi di mana Aang sama sekali tidak mengenali Bumi di pertemuan pertama mereka.
Aang baru bisa mengenali sahabatnya itu setelah melewati beberapa tantangan yang diberikan oleh bumi. Sebelum lanjut, di scene ini terlihat beberapa patung kambing gorila yang tentunya mengambil referensi dari peliharaan bumi yakni Flopsy. Sementara itu, di saat Katara sedang mempersiapkan perlengkapan seperti tali dan kantung air ikoniknya untuk menyelamatkan Aang, Jet secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Jet menganggap Katara telah berkhianat karena sudah menggagalkan rencana Freedom Fighters. Katara terpaksa harus membekukan Jet karena menghalanginya pergi. Ini merupakan referensi dari scene di mana Katara membekukan Jet agar bisa menghentikannya menyerang Aang. Scene kembali ke Aang memperlihatkan bumi menjamunya dengan berbagai hidangan sama seperti dengan versi animasi. Di scene ini bumi terlihat marah dengan Aang yang telah menghilang selama 100 tahun, membiarkan dunia kacau balau dan banyak korban berjatuhan akibat perang. Sama seperti di versi animasi, bumi kemudian memberi tantangan kepada Aang. Sementara itu, Katara dan Sokka berhasil masuk ke sebuah gua dan bertemu dengan Chong dan kelompok musiknya. Sedikit penjelasan, jadi mereka ini adalah kelompok musisi pengelana dari kerajaan bumi, beranggotakan Chong sebagai gitaris dan vokalis utama, istrinya Lily memainkan suling, Moku si tukang gendang, dan seorang wanita yang tidak diketahui namanya sebagai penari. Seperti di versi animasinya, tim Avatar Aang bertemu mereka ketika hendak ke terowongan rahasia. Ketika Sokka bertanya mengapa mereka berada di sana, Chong menjawab karena kualitas akustik yang dihasilkan oleh gua tersebut sangat bagus. Chong juga meluruskan dan memberitahu jika tempat itu bukanlah terowongan rahasia karena mereka baru berdiri di depan pintu masuknya. Chong kemudian menceritakan tentang legenda terowongan rahasia yang diciptakan oleh sepasang kekasih bernama Oma dan Su. Secara garis besar ceritanya masih sama dengan versi animasi namun dengan sedikit perbedaan. Hiduplah sepasang kekasih bernama Oma dan Su yang bertemu di puncak gunung yang memisahkan kedua desa mereka. Karena desa mereka bermusuhan, Oma dan Su tidak bisa bersatu. Mereka berlatih dengan Bejermol untuk menjadi pengendali tanah pertama. Mereka membangun terowongan agar bisa bertemu secara diam-diam. Suatu hari, Oma tidak datang karena terbunuh dalam serangan. Su menjadi terpukul dan menggunakan pengendalian tanahnya untuk menaklukkan kedua desa. Su bisa saja menghancurkan semuanya, namun dia memilih untuk mengakhiri peperangan. Kedua desa pun membangun kota baru dan hidup dengan damai. Kota ini diberi nama Omasu untuk menghormati kisah cinta mereka berdua. Terdengar seperti tidak ada perbedaan dengan versi animasinya ya. Padahal jika kita perhatikan dengan detail terdapat dua perubahan lore dari legenda Omasu ini. Yang pertama, di versi animasi, yang seharusnya tewas dalam peperangan adalah Su, si cowok, dan yang mengamuk adalah Oma, si cewek. Sedangkan di versi live action adalah sebaliknya. Nah, di perubahan detail yang kedua, pihak Netflix berhasil memasukkan agendanya dengan mengganti gender Su yang tadinya cowok menjadi cewek. Detail ini bisa kalian sadari jika menggunakan subtitle berbahasa Inggris atau jeli ketika mendengarkan narasi Chong yang menggunakan pronoun she atau her kepada Su. So itu artinya hubungan Su dan Oma adalah sesama jenis, yakni cinta sesama wanita aka lesbian. Gimana nih pendapat kalian akan perubahan ini? Silahkan komen ya. Dan ketika Katara Sokka pergi ke terowongan tersebut, Chong dan kelompoknya mulai memainkan lagu Secret Tunnel sama seperti dengan versi animasinya. Zuko yang menyamar berhasil masuk ke penjara istana namun menemukan ruangan sel yang telah kosong. Dia diberitahu oleh penjaga jika Iroh sudah dipindahkan ke parit. Mengetahui sang avatar juga ditangkap, Zuko sempat dihadapkan keputusan sulit menangkap avatar atau menyelamatkan pamannya. Scene berpindah ke rombongan tentara kerajaan bumi yang sedang mengawal kepindahan Iroh. Iroh berkata jika dirinya merasa tersanjung mendapat pengawalan sebanyak itu. Rupanya perkataan Iroh tadi sempat menyulut emosi pemimpin rombongan tersebut. Dia mengenali Iroh sebagai jenderal negara api yang pernah mengepung kota Ba Sing Se. Tentara ini sangat membenci Iroh sampai-sampai dia memukulnya. Iroh kemudian menjatuhkan kepingan teratai putih yang dibelinya di kota Omasu agar Zuko bisa melacaknya. Berbeda dengan versi animasi di mana Iroh menjatuhkan sandal jepit yang menurut Zuko baunya gak ketulungan. Kembali ke istana Omasu di mana bumi menjebak Aang dengan Genomite. Sedikit penjelasan, Genomite atau dikenal dengan kristal hidup merupakan sebuah batuan yang tumbuh dengan sangat cepat ketika menyentuh benda organik. Kristal ini terkadang juga dijadikan sebagai cemilan karena terbuat dari batuan permen. Di versi animasi, bumi menggunakan Genomite untuk menawan Katara dan Sokka agar Aang mau menyelesaikan 3 tantangan yang diberikan olehnya.
Namun anehnya, di versi live action ini, Aang bisa dengan mudah melepaskan diri dari Genomite, walau hanya menggunakan pengendalian udara. Bumi juga tidak menjelaskan secara jelas apa maksud dan tujuannya melakukan itu kepada Aang. Sementara itu, Katara dan Sokka berhasil masuk ke terowongan rahasia dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Sokka menyadari jika ungkapan cinta bersinar dalam kegelapan adalah sebuah petunjuk. Terowongan harus gelap agar bisa menyusuri cahaya yang muncul dari kristal gua. Namun Katara tidak setuju dengan interpretasi Sokka karena kristal guanya tersebar di mana-mana. Perselisihan dua kakak beradik ini kembali terjadi ketika Sokka menghiraukan pendapat Katara. Untungnya perselisihan ini terjadi sebentar saja dan mereka berbaikan. Terdapat detail kecil saat Sokka berkata jika dia merindukan dendeng anjing laut buatan Grand dan ingin memakannya ketika sudah kembali ke kutub selatan. Ini merupakan referensi ketika Sokka dan Katara kembali ke kutub selatan setelah perang 100 tahun di mana dia dikasih dendeng anjing laut oleh Bibi Asuna. So bagi kalian yang mau cerita kepulangan Katara dan Sokka setelah perang 100 tahun, kalian bisa tonton dua video ini. Di sisi lain, ketika rombongan tentara kerajaan bumi tengah beristirahat, Iroh mulai diprovokasi oleh pemimpin rombongan tersebut. Dia menceritakan pengalaman buruk yang dialami warga Ba Sing Se ketika dikepung oleh negara api. Rupanya dulu tentara ini memiliki saudara di Ba Sing Se yang terpaksa harus membagikan makanan dan air kepada anak-anak karena pemerintah Ba Sing Se menjatah bahan pangan kepada warganya. Dan naas saudaranya ini terbunuh tepat di malam saat Iroh membakar tembok timur kota Ba Sing Se. Iroh merespon dengan berkata saat itu kondisinya sedang perang dan dia seorang prajurit. Perang menguji nurani dan tidak semua orang bisa menyikapinya dengan baik. Emosi pria tersebut meledak dan puncaknya dia ingin menghabisi Iroh saat itu juga. Dia menganggap Iroh tidak memiliki nurani karena tak tahu rasa kehilangan orang yang dicintai. Setelah ditenangkan bawahannya, tentara tersebut pergi dan berkata untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ini merupakan backstory tambahan yang tidak ada di versi animasinya. So poin plus saya berikan untuk Netflix. Scene kemudian berpindah ke flashback di mana Iroh berada di pemakaman anaknya Luten. Jadi sama seperti versi animasi, Luten adalah anak Iroh yang gugur saat pengepungan kota Ba Sing Se dan membuat Iroh depresi hingga akhirnya negara api gagal menguasai ibu kota kerajaan bumi tersebut. Zuko di malam itu mengembalikan sebuah medali yang pernah diberikan oleh Luten kepadanya. Zuko duduk menemani pamannya yang sedang bersedih itu diiringi lagu Lips from the Vines, yakni lagu yang sama yang dinyanyikan oleh Iroh di versi animasi ketika merayakan ulang tahun Luten. Bukannya lebay, tapi scene ini berhasil membuat saya meneteskan air mata, terutama lagu Lips from the Vine yang bawaannya selalu membuat saya emosional. Kemudian setelah lama mengikuti kristal yang menyala, Katara dan Sokka mulai menyadari jika mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Mereka kemudian berasumsi jika terowongannya seakan bergerak. Tidak lama setelah itu, secara tiba-tiba muncul seekor Badger Mole di hadapan mereka. Karena panik, Katara dan Sokka berlari dari makhluk itu sampai akhirnya terjebak. Badger Mole berhenti mengejar Katara dan Sokka setelah bereaksi terhadap perasaan dua kakak beradik ini. Katara menyadari jika Badger Mole tersebut buta dan bergerak dengan merasakan getaran ataupun perasaan, yang mana inilah maksud dari ungkapan cinta bersinar dalam kegelapan. Sokka kemudian meminta Badger Mole tersebut untuk mengantarkan mereka ke istana. Semua scene di terowongan rahasia ini merupakan adaptasi dari versi animasi dengan beberapa perbedaan. Di versi animasi, tim Avatar Aang bersama dengan para musisi pengelana masuk ke dalam terowongan dan terpisah menjadi dua kelompok, yakni Aang bersama Katara dan Sokka bersama para musisi pengelana. Di versi animasi, Aang dan Katara berhasil keluar dari terowongan setelah jujur dengan perasaan mereka masing-masing dan mengikuti cahaya kristal yang menyala. Sementara Sokka bersama para musisi pengelana berhasil keluar karena diantarkan oleh dua Badger Mole yang ternyata menjadi jinak setelah mendengarkan alunan musik. So di versi live action bukannya Aang dan Katara yang terjebak, pihak Netflix malah mengadaptasi love and hate relationship antara dua kakak beradik Katara dan Sokka. Gimana menurut kalian akan perubahan ini? Silahkan komen. Berkat kepingan teratai yang dijatuhkan tadi, Zuko akhirnya berhasil menemukan Iroh dan menghadang tentara kerajaan bumi seorang diri. Dia berhasil melepaskan borgol Iroh dan melakukan team up untuk melawan rombongan pasukan tersebut.
Ini merupakan scene yang sama persis dengan klip yang pernah di-reveal oleh pihak Netflix sebelum penayangan resmi seriesnya. Setelah mengalahkan mereka semua, Iroh memutuskan untuk tidak menghabisi tentara tersebut dan berkata sudah terlalu banyak yang gugur akibat peperangan. Sikap Iroh rupanya tidak langsung menghapus kebenciannya dan tentara itu langsung menyerang Iroh. Setelah Zuko mengalahkan tentara tadi, mereka memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Sementara itu di Istana Omashu, Bumi tiba di sebuah ruangan yang sudah dipersiapkannya untuk menguji kesiapan Aang menjadi seorang avatar. Sama seperti versi animasi, Bumi menantang Aang untuk melawannya. Dia mengeluarkan pengendalian tanahnya dan mulai menyerang Aang. Sang avatar melakukan segala cara untuk menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Bumi. Aang berkata jika mereka tidak harus bertarung. Sedangkan Bumi merasa terkadang mereka harus bertarung meskipun tidak mau, karena itulah arti dari berperang. Bumi kecewa dengan Aang yang meninggalkan dunia, terutama meninggalkan sahabatnya sendiri. Bumi kemudian menjatuhkan sebuah batu besar yang berhasil dihentikan oleh Aang. Namun akibat tindakannya tadi, atap ruangan tersebut menjadi retak dan menjatuhkan batu besar lainnya tepat di atas Bumi. Aang dengan sekuat tenaga berusaha untuk menahan kedua batu besar tersebut. Ketika Aang berkata tidak bisa menahan keduanya, Bumi memutuskan untuk tidak membantu dan malah meminta Aang untuk menjatuhkannya agar sang avatar memenangkan pertarungan mereka. Bumi seakan memberi sebuah pelajaran kepada Aang untuk membuat keputusan dengan tepat saat berada di kondisi yang sulit. Untungnya Katara dan Sokka datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Bumi kemudian semakin marah dan berkata jika Aang tidak melawannya dengan kekuatan sendiri sehingga tidak mendapatkan pelajaran yang ingin disampaikan olehnya. Aang berkata jika dia akan mengandalkan teman-temannya dalam menyelamatkan dunia. Aang kemudian menunjukkan peluit bison yang dulu pernah diberikan oleh Bumi. Setelah melihat benda tersebut, Bumi seakan menjadi sadar akan hubungan pertemanan mereka berdua. Bagi saya pribadi, saya tidak suka dengan perubahan kepribadian Bumi di versi live action ini. Menurut saya, Bumi di versi ini seakan dibuat menjadi kurang bijaksana. Terutama alasan dia mengajak Aang bertarung karena dia kecewa dan marah dengan menghilangnya Aang dalam waktu yang cukup lama. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Silahkan komen. Setelah melalui perselisihan rumit tadi, Bumi mendapatkan informasi jika negara api sedang di perjalanan untuk melancarkan serangan ke Omashu. Bumi berkata jika Omashu sudah siap menyambut serangan mereka berkat informasi yang diberikan oleh Sai. Untuk itu Bumi meminta tim avatar Aang untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Kutub Utara. Namun sebelum pergi, Bumi memberikan satu tantangan lagi kepada Aang, yakni menaiki seluncuran sistem pengiriman. Di versi animasi, Aang lah yang memberikan tantangan kepada Bumi untuk menaiki seluncuran, yang pada akhirnya kedua versi ini sama-sama menghancurkan gerobaknya si Pakubis. Di tempat berbeda, Zuko dan Iroh berhasil kabur dari kejaran pasukan kerajaan Bumi dan menemukan sebuah sampan. Kita kemudian diperlihatkan flashback, yakni ketika Zuko baru mendapatkan misi pencarian avatarnya, yang mana itu membuatnya diusir dari negara api. Zuko teringat dengan Iroh yang dari awal selalu setia menemani misinya dalam menangkap avatar. Meskipun sempat melihat apa, Zuko membuang egonya dan memutuskan untuk membawa Iroh kembali ke kapal mereka. So itu dia tadi pembahasan dari episode keempat Avatar The Last Airbender live action dengan beberapa pembahasan detail, easter egg, dan perbedaan dari versi animasi. Gimana nih pendapat kalian? Terutama dengan beberapa detail perubahan yang sudah saya singgung. Silahkan komen ya. Dan jangan lupa untuk kalian klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.